TV, apa kabar? Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di VVIP Kota Bekasi. Ya, saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, sebuah kota yang terus bergerak, berinovasi, dan juga tumbuh sebagai salah satu penyangga utama ibu kota. Namun di balik percepatan atau pesatnya pembangunan ini ada peran krusial dari lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat. Dan kali ini kami hadir di Bekasi untuk mengikuti rangkaian acara ulang tahun Kota Bekasi yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat Kota Bekasi. Mulai dari persiapannya, lalu juga pengisi acaranya, dan juga pelaku UMKM yang mempengaruhi masa depan Kota Bekasi. Langsung saja bersama saya, Permatasari Harahap, ini dia VVIP Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Sardi, apa kabar? Sehat, Mbak. Sehat, Pak? Silakan, Mbak. Terima kasih. Ya, wah, senang sekali akhirnya saya ketemu lagi sama Pak Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, tapi kali ini dengan situasi yang lebih gembira gitu ya. Tahun ini juga sudah lengkap kan? Sudah lengkap dan di belakang kita juga nih Kota Bekasi ada angka 29 tahunnya. Iya. Nah, kita datang ke sini dalam rangka hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-29. Boleh tahu nggak sih Pak, kalau tahun ini tema yang diusung itu seperti apa? Tema apa? Tema hari ulang tahun Kota Bekasi ke-29 ini temanya Bekasi keren, Bekasi nyaman, dan Bekasi sejahtera untuk warganya. Oke, Bekasi keren, Bekasi nyaman, dan juga sejahtera untuk warganya. Tapi sebenarnya gini ya, apa tujuan utamanya DPRD Kota Bekasi ini menyelenggarakan hari ulang tahun Kota Bekasi yang 29 ini? Ya, karena hari ulang tahun ini ditandakan ada pemekaran wilayah. Dulu yang namanya Kabupaten Bekasi, kemudian ada yang menjadi Kota Madya dan Kota Bekasi. Dan itu semua proses kebijakan itu ada di gedung ini. Ya, sehingga besok yang membacakan sejarah Kota Bekasi pun adalah pelaku-pelaku yang di saat waktu itu pemangku jabatan yang membuat peraturan daerah kaitan dengan kebijakan pemisahan wilayah. Nah, itu juga sehingga di gedung ini semua kebijakan dan keputusan pemerintahan daerah, kabupaten dan kota di tempat ini. Di tempat ini, semuanya keputusannya, kebijakan ada di sini. Betul. Tapi boleh tahu nggak persiapan dulu sampai mana, Pak? Alhamdulillah persiapannya sampai hari ini, kita yang waktu yang lalu sudah gladi kotor, hari ini kita akan gladi bersih di jam 1 nanti. Kita sudah persiapkan undangan, tamu undangan hampir 500 lebih di ruang rapat paripurna, dan juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Kang KDM, Bapak Aing. Bapak Aing. Pak Deddy Mulyadi juga hadir. Nanti hadir di sini. Dan disiapkan juga ada bazar, ada beberapa artis juga hadir. Wah, keren. Di depan. Jadi temanya kalau di DPRD itu merayakan hari ulang tahun Kota Bekasi ke-29 untuk masyarakat, untuk rakyat. Oke, tadi dari mulut saya ada keluar keren, ini sesuai dengan temanya. Ada Iya, kerennya. Keren ya pasti. Nah. Apalagi juga segala sesuatunya acaranya untuk dinikmati masyarakatnya. Betul. Mereka happy, nyaman, dan juga sejahtera ke depannya. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi di akhir sore itu nanti kita akan bagikan lebih dari 1000 takjil pembuka puasa di pinggir jalan. Saya langsung akan turun untuk membagikan ke masyarakat. Wah, keren banget Pak. Tapi sekarang gini, masih terkait dengan hari ulang tahun atau hari jadi Kota Bekasi yang ke-29 tahun gitu ya. Bagaimana pandangan DPRD Kota Bekasi melihat perkembangan Kota Bekasi itu sendiri saat ini? Ya, perkembangan Kota Bekasi ini dari mulai pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia Kota Bekasi ini melebihi angka 8,6% lebih, ya, 8,6. Nah, belum lagi infrastruktur ya, penataan jalan, taman ya, kemudian pembangunan ruang terbuka hijau, adanya Plaza Candrabaga di depan GOR itu, ada juga beberapa fasilitas yang dibenahi termasuk pedestrian. Kita bisa lihat pedestrian di stasiun Bekasi itu baru dan rapi. Sudah nyaman ya? Sudah nyaman. Yeah. Kemudian juga stasiun Klender ya, itu juga pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi, itu juga sudah dirapikan jalan dan pedestriannya. Yang selama ini rusak sekarang sudah rapi. Biasanya kan semrawut
Sekarang udah nggak semrawut lagi mungkin sekarang ya. makin rapi, itu makin rapi, keren. makin nyaman juga membuat rakyatnya atau masyarakat sejahtera di situ di sekitarnya. Tapi gini Pak, kalau bicara DPRD Kota Bekasi kan ini sebagai yang mengusung kebijakan dan segala sesuatunya gitu ada di sini gitu ya. Apakah ada usulan atau kebijakan yang saat ini sedang diperjuangkan gitu ya oleh DPRD Kota Bekasi untuk meningkatkan layanan bagi masyarakatnya sendiri di sini? Ya, kita banyak ya bagaimana pelayanan publik itu, karena sudah ada perda pelayanan publik, maka pemerintah daerah itu seoptimal mungkin melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kita sudah ada mall pelayanan publik di Jalan Ahmad Yani. Itu semua perizinan, semua aktivitas masyarakat yang menginginkan pelayanan publik ada di mall pelayanan publik itu. Ditambah lagi hari ini memang yang belum kita tuntaskan banyaknya jalan-jalan yang rusak karena musim penghujan. Nah, ini nanti secara bertahap itu pemerintah daerah sudah saya minta untuk merapikan ya jalan-jalan itu, termasuk kabel-kabel yang semrawut di ducting ya, pakai ducting di dalam itu ya. Kemudian itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Kita dengan pemerintah daerah ini kan kita mencoba mensinergikan, mengkolaborasikan ya, sesuai pemerintahan daerah tahun 2015 ya undang-undangnya. Kita harus melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah bersama wali kota, bersama wakil wali kota, sehingga pembangunan Kota Bekasi ini sesuai visi misi di RPJMD, nyaman kotanya, sejahtera warganya. Oke, tapi untuk membuat satu kota nyaman dan juga sejahtera, pasti kan ada anggaran tertentu di sini. Boleh nggak saya tahu atau pemirsa juga tahu berapa porsi anggaran yang difokuskan untuk meningkatkan segala sesuatunya di Kota Bekasi ini? Ya, untuk pendidikan saja kita hampir 1,7 triliun ya. Dan itu selain dari bos pusat, bos daerah, itu juga di mana setiap sekolah dasar, SMP negeri ini juga yang memang menjadi perhatian khusus di pemerintah daerah. Jadi fokus anggaran ke pendidikan hampir 28%. Yeah. Walaupun amanat konstitusi di undang-undang itu 20%, tapi kita sudah melebihi. Begitu juga dinas kesehatan ya. Di kesehatan itu sudah melebihi 20%, 15% ya itu secara aturan mandatory spending-nya itu sudah kita melebihi juga. Nah, yang memang porsi terbesar itu di infrastruktur ya. Kita ingin rapikan jalan-jalan yang ada di Kota Bekasi ini, pedestrian, kemudian juga membangun folder-folder air yang mengatasi banjir dan termasuk pedestrian tadi yang mengatasi kemacetan. Jadi membangun JPO, jembatan penyeberangan orang, tentu yang estetika. Yang enak dan nyaman gitu ya buat enak warganya. Dan nyaman warganya, dan pakai di depan stasiun Bekasi nanti ada JPO yang pakai lift itu ke atas. Nanti akan ada? Ada. Nanti memudahkan masyarakat Kota Bekasi mengakses komuter lain. Ya. Kita sarana transportasi kan yang nyaman itu kan sudah cukup banyak. Ada bus LRT. kita yang dulu Transpatriot, ada LRT, ada sebentar lagi ada MRT juga. Ya, ada komuter lain. Jadi armada transportasi massal ini ya cukup banyak di Kota Bekasi. Dan memang jadinya Bekasi ini tidak hanya dinikmati oleh warga Bekasi saja, tapi juga dinikmati nyaman oleh warga di luar Bekasi. Yang mau datang ke sini gitu ya. Silakan datang ke Bekasi karena semuanya sudah enak gitu. Tapi sekarang ini di luar segala sesuatu yang sudah direncanakan untuk menjadikan Bekasi lebih keren, nyaman, juga sejahtera, pasti ada tantangan juga dong. Tantangan terbesar di usia 29 tahun ini untuk meningkatkan segala sesuatu Bekasi semakin maju apa, Pak? Ya, pertama tantangannya tentu anggaran ya. Kebijakan anggaran ini kita terjadi efisiensi karena ada pengurangan dari dana transfer pusat ya, kemudian dana transfer dari bantuan provinsi juga berkurang ya. Kita berharap ini mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi efisiensi khususnya Kota Bekasi, karena bagaimanapun digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tantangan terbesarnya bagaimana menata Kota Bekasi ini yang nyaman sejahtera, tentunya harus pendekatan humanis dengan masyarakat. Karena jangan sampai masyarakat digusur, kemudian tidak ada solusinya. Nah, ini harus dicarikan solusinya demi untuk kepentingan Kota Bekasi ini yang semakin nyaman untuk masyarakat. Jadi kalau tidak ditata, tidak ada ruang terbuka hijau, tentu masyarakat kan tidak memiliki tempat-tempat beraktivitas yang nyaman. Ya, sehingga ke depan itu pemerintah daerah menata itu semua agar Kota Bekasi ini
nyaman, dan sejahtera. Dan keren itu. Dan kerennya nggak boleh lupa, karena keren itu harus utama. Keren itu bisa jadi artinya kreatif, energik, responsif. Nah, Ya, jadi Kota Bekasi ini ditata dengan kreatif. Jadi energik orang juga. melihat wah bagus, ada ada kesan oke-nya, Iya, senengnya, betul. responsifnya bagus, Betul. responnya bagus. Seperti Plaza Patriot depan Chandra Baga itu kan jogging track, ada taman, ada buat live musik juga kadang-kadang, ada buat tempat salawatan. Jadi itu tempat ruang-ruang publik yang dipersembahkan untuk masyarakat Kota Bekasi ini. Kalau lagi Car Free Day juga ramai banget di sana Tapi ya. ramai sekali. Ya. Ya, karena kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Iya, jadi dengan olahraga. Iya. Dan saya semakin penasaran seperti apa sih persiapan dari hari ulang tahun Kota Bekasi 29 ini. Mungkin bisa jalan-jalan sekitar sini. Yuk kita Boleh? lihat. Kita Nanti lihat ya. kita lihat tenda. Ada untuk UMKM juga masyarakat. pasti. Ada UMKM. Kita akan membahas pengisi acaranya gimana. Betul. Dan juga persiapan di gedung paripurna. Oke, baik. Kita kesana sekarang? Oke. Iya. Sekarang kita sudah berada di ruang paripurna yang berada di gedung DPRD Kota Bekasi. Nah, ini besok ada apa di sini? Ini besok rapat paripurna HUT Kota Bekasi, di mana nanti ada pidato Ketua DPRD, pidato Gubernur, dan pidato Wali Kota Bekasi. Oke, di sini. Di sini, gedung ini. Dan mengundang hampir 500 lebih. Wow, itu merupakan salah satu rangkaian acara. Setelah ada rapat paripurna, ada apa aja nih Pak di sini? Selesai rapat paripurna, itu tandanya puncaknya selesai sudah. Puncaknya selesai. Puncaknya perayaan HUT Kota Bekasi selesai. Oke. Tapi di depan masih ada bazar UMKM, masih ada panggung tarian-tarian Islami dan musik Islami masih ada di depan. Dan pembagian takjil sore harinya kepada masyarakat Kota Bekasi. Ada nggak sesuatu yang berbeda Pak? Karena kan memang saat ini hari ulang tahun Kota Bekasi 29 ini kan pada saat bulan Ramadan ya. Iya. Apa yang paling membedakan dari segi persiapan gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, karena ini Ramadan, bulan puasa, jadi kita tidak menyediakan makanan di ruangan ini, tapi kita sediakan makanan berbuka. Dan kita membagikan takjil kepada masyarakat. Tapi paripurna dan juga perayaan Hari HUT Kota Bekasi ini dari tahun ke tahun selalu di bulan puasa atau bulan Ramadan. Ya, karena jatuhnya di bulan Maret itu. Oh, jadi memang pas sekali bulan Ramadan berkahnya dapat Pak. Amin. Amin. 29 tahun. Semoga sesuai dengan tema yang diusung, yaitu keren, nyaman, dan juga sejahtera. Warganya. Nggak yang di dalam sini aja ya sejahtera ya. Semua warganya juga sejahtera ya. Kan masyarakat juga diundang di dalam ruangan ini. Oh, masyarakat juga diundang. Iya, unsur masyarakat banyak. Unsur organisasi, unsur pendidik, rektor, para rektor kita undang di sini. Kira-kira ada nggak Pak kejutan gitu yang diberikan oleh DPRD Kota Bekasi gitu, entah itu kebijakan, entah itu apapun keputusan yang mungkin itu diberikan sebagai hadiah untuk masyarakat supaya mereka lebih happy, lebih setia dengan Kota Bekasi gitu? Justru dengan adanya Hari HUT ini kita melayani pembuatan KK dan KTP elektronik di tempat ini, dan juga pelayanan kesehatan, ditambah lagi ada diskon pajak PBB. Dan tentunya ini hadiah kado ulang tahun Bekasi untuk masyarakat Kota Bekasi. Nah, kalau untuk spesial hari ulang tahun Kota Bekasi ke-29 ini, apakah ada program-program yang baru diterbitkan dari DPRD, dikhususkan untuk mereka, program prioritas gitu, ada nggak? Ya, sekarang ini kan yang paling kita jaga itu adalah adanya jaminan kesehatan nasional yang bentuk BPJS. Ya. PBI, BPJS, karena Kota Bekasi ini sudah HUAC, saya kira ini tetap berjalan. Banyak masyarakat yang berobat
dengan KTP saja itu dimudahkan, langsung dilayani. Jadi tidak dipersulit. Ya, kemudian juga masyarakat dalam pelayanan publik pun sudah berjalan otomatis. Jadi Kota Bekasi di hari ulang tahun ini sebenarnya meneruskan hal-hal yang positif pada masa lalu dan yang akan datang itu. Oke. Berarti memang kalau kita bicara 29 tahun itu kan bukan hal yang mudah gitu, perlu perjuangan ya sampai mencapai 29 tahun dan banyak sekali perkembangan dari yang biasa menjadi lebih baik dan jadi keren seperti sekarang ini, gitu ya Pak ya. Berarti sudah banyak capaian dan prestasi untuk yang diraih oleh Kota Bekasi. Iya, jadi ukuran atau indikator kinerja itu dari capaian laporan kinerja pemerintah daerah, LKPJ itu. Jadi ada salah satu di LKPJ itu titik kemacetan. Nah, salah satunya adalah stasiun kereta di Kota Bekasi, stasiun kereta Kota Bekasi. Nah, kemudian titik ini kan bertahun-tahun tidak terselesaikan karena persoalan-persoalan seperti penataan drainase, penataan pedestrian. Nah, hari ini selesai pedestrian bagus di stasiun kereta Kota Bekasi ini. Kemudian ditambah lagi ada JPO yang nanti pakai lift ke atas, kemudian disambungkan terintegrasi dengan jembatan JPO ke komuter lain. Ini artinya ini kan upaya-upaya langkah-langkah mengurai kemacetan. Dan kita akan lihat nanti ulang tahun Kota Bekasi yang akan datang, stasiun Kota Bekasi tidak macet lagi. Wah, kita tunggu. Berarti yang ke 30 tahun harus lebih baik dari yang sekarang. Betul. Tidak boleh macet lagi. Lebih keren dari sekarang. Lebih keren, lebih hijau lagi, ruang hijau lebih banyak, pedestriannya juga lebih oke. Pedestrian lebih oke. Wah, berarti bisa enjoy Bekasi banget ya sih? Betul. Dan depan kantor DPRD juga sudah pedestrian sedang dimulai. Wah. Nah, tapi karena besok ada perayaan hari ulang tahun dihentikan dulu. Jadi di depan gedung DPRD dan di depan banyak trotoar yang memang pas buat pedestrian, kita akan buatkan pedestrian untuk masyarakat. Ada apa Pak berarti untuk bisa meningkatkan generasi muda saat ini? Iya, generasi muda, generasi Gen Z hari ini merupakan bonus demografi istilahnya. Jadi Kota Bekasi sudah menyiapkan bagaimana sumber daya manusia kita ini tetap unggul untuk generasi Gen Z, generasi milenial. Disiapkan tadi saya habis meresmikan lapangan sepatu roda bersama Pak Wali Kota Bekasi. Tadi kan bagus, saya lihat cukup banyak anak-anak muda dari SD, SMP, SMA yang mau uji coba lapangan sepatu roda yang berstandar internasional. Kan? Nah, keren banget. Cukup, dan memang atlet sepatu roda kita dapat medali hampir 5 emas. Wow. Nah, jadi mudah-mudahan besok pekan olahraga juga di Kota Bekasi ini, nanti Pemprov juga kita target juga mudah-mudahan 10 emas untuk sepatu roda karena lapangannya sudah ada. Oke, jadi memang dipastikan bahwa generasi muda di Kota Bekasi ini tidak hanya berprestasi soal pendidikan, tapi juga olahraganya juga keren. Karena memang disediakan di sini. Supaya Kota Bekasi ini kerennya itu menjadi salah satu kota sport city, kota olahraga. Oke, keren. Tapi Pak, boleh nggak kalau kita menyambung lagi ke rangkaian acara gitu ya? Selain rapat paripurna di sini, apakah ada kegiatan lain selain bagi takjil dan lain-lain? Ada kegiatan lain nggak yang diikuti pada seluruh peserta nantinya? Oh iya, tadi juga sebelum saya meresmikan lapangan sepatu roda, kita juga tabur bunga di makam pahlawan di Bola Kapal. Itu kita bagaimana ziarah, kita mendoakan arwah para pahlawan, khususnya pahlawan di Kota Bekasi ini, ya yang terkenal yaitu almarhum Kiai Nur Ali. Mudah-mudahan ini menjadi simbol Kota Bekasi menjadi kota patriot, ya kota perjuangan. Sehingga berkat perjuangan mereka hari ini Kota Bekasi dapat terlihat keren, nyaman dan sejahtera. Iya, dan kita melanjutkan perjuangan mereka. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Oke, baiklah. Tapi yang menarik adalah kalau acara ulang tahun pastinya ada sesuatu yang tidak kita ketemukan di sebelum-sebelumnya. Apakah ada banyak UMKM atau makanan-makanan spesial? Di sini ada nggak? Oh iya, nanti UMKM itu di depan kita siapkan, ada tenan-tenan dan itu menjajakan jajanan dan kue-kue khas Bekasi. Oke, saya boleh ke sana? Kita ke sana ya, Pak? Boleh. Oke, kita lihat.
bersama dengan Bapak Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Kita masih akan membahas bagaimana persiapan kegiatan hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-29 tahun. Oke, kalau tadi kita sudah melihat seperti apa ruangan paripurna, yang pasti nanti akan ada rapat paripurna juga nanti ya. Itu merupakan puncak acaranya gitu ya Pak ya. Nah, saya tertarik sama UMKM yang nantinya hadir di acara ulang tahun. Boleh dong Pak di-spill sedikit gitu, kira-kira ada berapa produk kah, atau apa saja yang ditawarkan nantinya? Ya, besok itu di DPRD Kota Bekasi ini ada 35 perwakilan UMKM. Kita inginnya banyak, tapi karena keterbatasan tempat dan ruangnya, 35 yang kita hadirkan dari ribuan UMKM di Kota Bekasi. Yang terdata di Dinas Koperasi dan UMKM itu hampir 9.000 UMKM di Kota Bekasi. Semua jenis makanan dan semua produk UMKM itu ada di Kota Bekasi ini. Oke, berarti dari 9.000 yang terdaftar, besok ada 30 perwakilan. 35 perwakilan itu nanti kita bisa temukan tuh ada di situ. Iya, besok kita lihat produk-produknya. Produknya apa Pak? Kalau boleh nggak saya tahu yang paling menarik kira-kira menurut Bapak ini ada nih yang nggak ada di mana-mana tapi ada di sini. Biasanya kalau hari ulang tahun Kota Bekasi ini produk yang dimunculkan adalah makanan-makanan kue khas Kota Bekasi. Apa aja sih Pak kalau Kota Bekasi itu? Biasanya akar kelapa. Oh, akar kelapa, ya saya tahu. Kemudian rengginang. Oh, rengginang saya juga suka. Itu telur gabus ya. Telur gabus itu apa itu Pak? Ya nanti seperti telur tapi enak dimakan ya. Wah, waduh nanti saya mau coba kue-kue nih. yang lain. Kue-kue yang lain. Tapi mungkin nggak ada selain makanan gitu ditawarkan? Ada bir peletok ya, minuman itu. Oh, tapi ada bir tidak peletok memabukkan birnya kan. Karena dipeletok. Iya. Jadi sadar dia. Iya. Oke, tapi kalau misalnya batik itu ada nggak sih Pak? Batik juga besok ada. Ada. Jadi diyakinkan semua ada. Jadi semua ada. warga Kota Bekasi besok akan memeriahkan. Ikut turut serta meramaikan hari ulang tahun atau hari jadi Kota Bekasi 29 dengan rangkaian acara yang luar biasa. Betul. UMKM-nya hadir, Iya. pengisi acaranya juga ada, bagi-bagi takjilan semua juga ada. Happy semuanya. Iya. Wah, tapi kalau kita bicara mengenai UMKM itu kan bisa dikatakan sebagai penggerak ekonomi dari sebuah daerah. Apalagi UMKM ini sebagai penggerak ekonomi sangat berpengaruh untuk masa depan Kota Bekasi. Nah, kira-kira menurut Bapak apa prioritas utama kebijakan gitu ya terkait untuk pembangunan UMKM di Kota Bekasi? Besok itu bagian dari promosi UMKM kita hadirkan di DPRD Kota Bekasi ini. Karena kebutuhan UMKM hari ini adalah promosi, permodalan dan juga pelatihan ya. Dan mereka banyak yang UMKM yang dilatih, kita promosikan, dan cuma memang PR Kota Bekasi ke depan adalah memberikan permodalan untuk UMKM di Kota Bekasi ini agar daya beli masyarakat ini tumbuh, kemudian perekonomian hidup ya, karena pilar kemandirian ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan salah satunya UMKM. Tapi saat ini memang rutin kah ada pelatihan atau pembinaan untuk pelaku UMKM? Karena kalau kita lihat kan mereka memberikan produk dalam negeri yang pastinya berkualitas dan biar bisa bersaing gitu nantinya. Ya, karena ini menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk menggiatkan UMKM, maka dimanapun kegiatan pemerintah daerah ini ada UMKM. Besok pun ketika ada event-event tingkat provinsi, ada pekan olahraga provinsi, Proprov di Jawa Barat, di Kota Bekasi ini, UMKM kita berdayakan. Dan UMKM ini agar tumbuh dan naik kelas di Kota Bekasi ini. Iya, apakah juga UMKM ini nantinya juga diterapkan untuk dalam proyeksi wisata nasional yang ada di Kota Bekasi misalnya, apakah nanti juga di samping-sampingnya sekitarnya harus ada pelaku UMKM di daerah tersebut? Oh betul, jadi satu lagi pembangunan yang dipersembahkan untuk masyarakat Kota Bekasi ini ada wisata air. Wisata air Kalimalang, di depan di Kalimalang itu ada wisata air, ada jembatan melengkung, itu di sana tenan-tenan UMKM ini disiapkan untuk masyarakat Kota Bekasi. Wah, agar mereka juga bisa menikmati ya. Betul. Jadi nggak usah jajan-jajan kemana-mana dan mereka juga bisa mengusahakan meningkatkan ekonomi daerah tersebut ya. Betul. Wah, jadi kalau misalnya saya tinggal di sana dekat perairan, terus saya mau dagang gitu di situ, dagang gorengan, dagang apa itu boleh? Boleh, tinggal daftar aja ke UMKM yang Oke, jadi dikoordinir dengan baik. Oke, tapi kalau harapan ke depannya terkait UMKM, perkembangan UMKM di Kota Bekasi seperti apa Pak? Ya, kita berharap UMKM ke depan ini menjadi pilar penguat ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat, ya, sehingga ekonomi kerakyatan ini tumbuh, bangkit, berkembang, dan kita berharap semua
kegiatan-kegiatan di Kota Bekasi ini belanja dari UMKM Kota Bekasi ini. Oke. Kalau selama bulan Ramadan, perkembangan UMKM seperti apa? Apakah meningkat atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah, saya beberapa waktu yang lalu juga meresmikan kampung takjil tuh. Itu ada kampung takjil. Wow. Itu di pinggir jalan, masyarakat mengkoordinir UMKM tingkat kecamatan. Kita harapkan UMKM ini tumbuh di tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Sehingga di Kota Bekasi ini tempat orang untuk membangkitkan UMKM di Kota Bekasi ini. Ya, jadi Kota Bekasi ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja, gitu ya, semua dibagusin, semua dibuat nyaman, tapi juga pembangunan UMKM-nya juga ditingkatkan. Betul. Karena memang mempengaruhi sekali untuk pendapatan ekonomi daerahnya, untuk masyarakatnya semuanya ya Pak ya? Iya, kita ingin meningkatkan bagaimana tadi nyaman kotanya, sejahtera warganya. Ya. Sejahtera warganya berarti warga juga mampu meningkatkan ekonominya sehingga masyarakat menjadi sejahtera dengan lewat UMKM. Ya, dan makin keren semuanya. Makin keren. Oh, senang banget saya udah ngobrol-ngobrol sama Bapak ya terkait persiapan hari ulang tahun 29 tahunnya Kota Bekasi. Tadi kita udah lihat bagaimana ruang paripurna, lalu juga persiapannya bagaimana yang sudah dikemas dengan baik oleh Bapak dan timnya semuanya gitu ya, UMKM-nya. Semuanya oke, kayaknya saya izin boleh nggak Pak kalau nanti saya jalan-jalan menikmati segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh Bapak dan timnya? Boleh. Boleh? Besok kita tunggu di DPD Kota Bekasi ini dari mulai menyambut gubernur, wali kota, dan wakil wali kota, dan lihat UMKM dan juga para artis yang hadir. Dan ini semua rangkaian disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi bersama jajarannya. Mudah-mudahan besok lancar, mohon doa restunya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Ya, saya mau menikmati seperti masyarakat Bekasi lainnya datang ke hari ulang tahun Kota Bekasi ya, ke 29 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Suasana hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-29 tahun. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa sudah banyak sekali persiapan yang disiapkan oleh DPRD Kota Bekasi, mulai dari pengisi acaranya, lalu juga ada pelaku usaha atau pelaku UMKM yang turut hadir di sini. Dan ada acara puncaknya juga di hari ini, yaitu rapat paripurna yang dihadiri juga oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita lihat yuk seperti apa sih suasana di sini, karena ada kurang lebih 35 pelaku UMKM yang hadir di acara pada hari ini. Ini kayak ya. Halo Ibu. Dengan siapa Mbak? Saya Ai, Ibu dengan siapa? Ibu Is. Ibu Is. Ya. Boleh tahu Ibu Is hari ini jualan apa? Saya alhamdulillah ini jualan kolang kaling. Ih, kolang kaling. Ya, terus ada bir pletok. Bir peletok. Terus ada juga kentang ini. Kentang Mustafa. Aha. Dan ikan asin balado. Wah, enak-enak Enak semuanya. sekali. Ini buatan Ibu Is Iya, semuanya. insya Allah buatan saya. Berapa lama bikin kayak gini, bikin bir Ini peletok? baru semalam. Hah? Ini juga semalam. Ini kemarin. Oh, boleh tahu nggak Bu Is, kalau bir peletok itu bahannya dari apa sih? Bahan dari bir pletok, terutama jahe, terus serai, daun jeruk, terus ada cabai Jawa namanya, ada cengkeh, ada juga secang. Secang, Merahnya ya, ini ya. secang Dari namanya. secang. Iya, Oke, betul. baiklah. Ibu udah usaha ini atau melakukan selaku pelaku UMKM untuk berjualan yang seperti ini udah berapa lama? Sudah ada 3 tahun. 3 tahun. Terus gimana Ibu, menurut Ibu support atau dukungan dari pemerintah Kota Bekasi terkait pelaku usaha UMKM di sini?
Alhamdulillah ya, saya selama mengikuti UMKM ini sudah lebih baik dari tahun-tahun belakangan kemarin. Saya juga berharap lebih maju lagi untuk UMKM dan bisa memotivasi juga UMKM yang lain untuk bisa berbisnis lagi. Amin. Kan hari ini Kota Bekasi ulang tahun yang ke-29 tahun. Pasti kan sudah banyak capaian yang diraih, lalu juga sudah banyak dukungan dari pemerintah untuk para pelaku UMKM juga seperti apa sudah banyak pasti Ibu rasakan ya. Mungkin ada saran untuk pihak-pihak yang berwenang ini atas dari Ibu deh selaku pelaku usaha, kira-kira apa? Kalau dari saya sebagai pelaku usaha kecil ya, saya ingin lebih diperhatikan lagi karena kan kita juga modal dari yang kecil. Ya. Mudah-mudahan bisa tambah besar dengan perhatian dari pemerintah. Amin. Amin. Sekarang sudah oke Bekasi? Insya Allah oke. Insya Allah oke dan udah keren? Keren. Udah nyaman? Nyaman. Sudah sejahtera juga? Insya Allah sejahtera. Insya Allah kedepannya semakin keren, semakin nyaman dan sejahtera. Terima Amin. kasih Terima Ibu kasih, I, Ibu. sukses terus Insya Allah, ya. amin. Terima kasih. Nah, saya tertarik dari tadi sama yang lucu-lucu ini. Kenalan deh sama yang punya siapa? Hai Mbak. Halo, dengan siapa? Agnes. Dengan Kakak Agnes. Wah, saya Aika. Dari tadi saya udah muter-muter di sini di acara Hari Ulang Tahun Kota Bekasi 29. Ternyata banyak sekali pelaku UMKM yang hadir di sini. Tidak hanya makanan, tapi juga ada minuman. Terus ada yang prakarya seperti ini. Iya. Nah, boleh dijelasin nggak ini apa sih sebenarnya? Bunga, hiasan. Ini bisa, kalau yang kayak gini ini bisa buat, ini bahan dari kawat bulu. Oh. Dari kawat bulu, ini bisa buat pajangan juga, bisa buat naruh handphone juga, holder handphone. Oh, ini holder handphone Iya, juga. Ini lucu gitu. banget. Kayak gitu. Kalau buat kayak gini berapa lama, Mbak? Tergantung, ada yang 4 hari, ada yang seminggu. Ini kayak rumah pohon yang aku bikin ini bisa semingguan. Ini buat sendiri Buat semua? sendiri semuanya. Wah, keren banget. Belajarnya berapa lama? Belajar atau tidak sih? Otodidak? Iya, Oh lihat ya? ini aja. Iya. Oke, kalau Mbak Agnes sendiri selaku pelaku UMKM gitu ya, apa yang Mbak saat ini sudah rasakan? Support seperti apa atau dukungan seperti apa yang Mbak rasakan dari pemerintah Kota Bekasi terhadap pelaku UMKM? Alhamdulillah sih selama ini disupport ya. Kayak untuk kayak bazar-bazar kayak gini, kayak gitu kan, kita tuh ada yang dikasih gratis atau dikasih subsidi gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih lebih Jadi support. sudah Alhamdulillah ya Iya, bisa menguntungkan untuk kita. Alhamdulillah. Iya. Tapi ada nggak sih Mbak pembinaan gitu dari mereka untuk para pelaku UMKM gitu, pembinaan? Kebetulan saya yang Oh ya, saya yang juga bina? ngajar. Justru yang Saya bina? juga ngajar. Oh ya? Oh, ada pembinaan? Iya. Biasanya yang diajarin tuh apa? Maksudnya apakah ibu-ibu kah atau remaja-remaja? Dari anak-anak juga bisa. Dari anak TK, seandainya mereka mau bikin kayak gantungan kunci, Hah? bando-bando itu saya yang ngajarin juga bisa. Ih, lucu banget. Souvenir-souvenir kayak gitu-gitu. Boleh nggak spill harga? Boleh ya, saya tuh boleh. tertarik banget sama yang ini. Nah, ini berapa Kalau harganya? ini murah, ini cuma 45 ribuan aja. Ini 45.000? 45.000, iya. Padahal bikinnya susah loh. Iya. Harganya murah sekali, 45.000. 45.000. Kalau paling mahal Yang di angka ini berapa? 295. Ini lucu banget. Kayak gini. Nah, kalau di momen Lebaran gitu ya, atau kita bahas sebelum Lebaran Ramadan deh gitu ya, penjualan meningkat nggak? Permintaan meningkat nggak? Alhamdulillah sih. Kebanyakan tuh yang ini biasanya. Ini? Yang stroberi ini dia banyak peminatnya. Kalau di Oh. hari-hari raya kayak gini biasanya mereka pada ambil kayak gini. Oh, jadi pas Ramadan mereka beli ini nanti dipakai atau dipajang pada saat Iya. Hari Raya Iya, Idul Fitri. betul. Ih, lucu banget, Mbak. Ada nggak saran gitu atau harapan terhadap Kota Bekasi tercinta ini gitu kan ya? Kan usianya udah 29 tahun nih. Udah dewasa gitu ya. Kira-kira ada nggak harapan ke depannya untuk Kota Bekasi? Lebih maju lagi pastinya. Terus yang untuk UMKM khususnya ya, lebih dikasih Peluang peluang lagi. lagi ya buat bazar-bazar kayak gini. Kalau perlu Modalnya. modalnya diinin lagi. Iya, amin. Kayak gitu-gitu kayak gini-gini kan lumayan juga ya untuk modalnya. Iya. Jadi ya dikasih support lebih lagi aja sih. Iya, itu karena aja. memang kita juga Iya. harus, itu modal itu adalah salah satu bentuk dukungan Iya, yang paling betul. utama supaya kita bisa maju. Iya, betul, Iya. iya. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Sama-sama. Agnes.
sukses terus. Iya, amin ya Allah, Besok-besok terima saya mau ikut pelajarannya. Boleh. Ya. Sukses terus ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, banyak sekali stand yang ada di hari ulang tahun Kota Bekasi yang 29 tahun. Salah satu adalah stand kesehatan. Di sini kita bisa periksa cek gula darah, kolesterol, sama asam urat. Saya mau coba. Hasilnya diem-diem aja ya. Tensinya juga. Oh, boleh, boleh, boleh. Wah, berarti di sini sangat memperhatikan kesehatan masyarakat Kota Bekasi ya. Nggak hanya belanja-belanja makanan aja, nggak yang senang-senang aja, tapi kesehatan juga harus dicek. Boleh. Dari semua yang sudah hadir, paling banyak tuh masalahnya di apa? Kolesterolnya. Kolesterol, emosi ya. Ya. Darah tinggi ada nggak? Darah tinggi juga ada? Ada. Oh, darah tinggi juga ada. Dan sekarang kan bulan puasa nih pasti banyak habis buka tuh makan-makan gorengan. Oh, santan-santan Iya, yang bener. enak-enak. Iya, iya. Normal? Normal. Iya, normal. Saya nggak emosian, nggak emosian. Emosi kan berarti ya. Masih puasa. Nggak emosian. Oh, sedikit di ambang batas. Iya, lewat batas. Bener nggak sih? Ya kan harusnya kan batasnya itu kan? Di bawah Iya. 200. Iya. Oh, diomongin. Terus Kalau ini untuk gula darah aman. Oke. Serius? Kok serem? Padahal saya makannya nggak aneh-aneh loh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya nggak. 10,9. Oh ya? Ada yang lebih tinggi dari ini, Kak. Nggak, tapi bener. Saya tuh nggak suka makan santan. Saya nggak suka makan manis. Maksudnya biasa aja gitu. Tapi bisa segitu ya? Kulitnya. Oh, tadi malam kita. Tapi kan nggak mungkin sehari kan? Bisa. Oh, bisa? Oh gitu? Oh. Oh ya duren. Oh iya, kalau makanan lauk pauk sih saya nggak berapa suka yang aneh-aneh. Oh gitu ya? Cemil-cemilan. Oh, oke lah, bagus kok. Insya Allah bagus. Oh, terima kasih, senang banget. Oh, ya makasih ya. Terima kasih, terima kasih. Ada yang cantik di stand yang satu ini, namanya Mbak Anya. Hai Mbak Anya. Apa kabar? Sehat, baik. Sehat ya? Sehat, Dari alhamdulillah. tadi saya udah keliling-keliling, tapi ada satu stand yang mata saya langsung mencuri perhatian gitu. Ih, ada yang Masya cantik di sini, Allah. ada Mbak Anya. Mbak Anya ini adalah aparatur Kota Bekasi, lalu juga humas protokol juga. Siap. Tapi kali ini ikut meramaikan UMKM di Betul. acara HUT Bekasi yang ke-29. Betul Oke. sekali. Ada apa di sini? Kebetulan hari ini aku menjual berbagai jenis bonsai. Dan khususnya ini ada bonsai mini nih yang gemes-gemes ini bisa ditaruh di meja kantor. Ini Nah, bener-bener bonsainya bonsai gitu. bonsai. Bonsai. Bonsai mini, iya betul. Juga selain bonsai mini, kita ada barang-barang pre-love dari teman-teman aparatur juga, Mbak. Jadi buat mereka yang memang punya barang-barang yang masih layak pakai gitu, mereka mau dijual kembali. Dan insya Allah ini beberapa persen penghasilannya ini akan disumbangkan, Mbak, untuk anak-anak yatim. Oh, keren banget. Gitu. Karena daripada kita menyimpan barang-barang yang tidak Betul. terpakai, lebih baik di pre-love seperti ini dengan Betul. harga yang terjangkau juga. Betul, Apalagi betul. kalau mau lebaran gitu ya. Betul, Mau hari Mbak. raya, Betul. pakai baju yang baru ada di sini. Betul, Oke, betul. baiklah. Mbak, Mbaknya kan selaku aparatur dari Kota Bekasi. Seperti kita Iya. tahu majuannya, Mbak. Ya, boleh, Seperti boleh. kita tahu Kota Bekasi usia 29 tahun. Betul, Mbak. Lagi mateng-matengnya. Lagi ya. gemes-gemesnya. Lagi gemes-gemesnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Anya, harapan Mbak Anya ke depannya gitu ya, terkait support atau dukungan terhadap pelaku UMKM seperti ini itu bagaimana? Ya, kalau harapan saya gitu ya, jadi
setiap tahunnya ini semakin bertambahnya Kota Bekasi ini, kita sering mengadakan event-event seperti ini, Mbak. Jadi memang kita bisa membuat wadah untuk para pelaku UMKM, baik yang memang sudah sering mengadakan bazar, eksis yang gitu udah ya. expert dan eksis gitu kan, terutama lagi untuk yang pemula-pemula nih. Ya. Jadi kita kita tingkatkan keinginan untuk berniaga gitu Ya. kan. Jadi supaya mereka itu bisa meningkat juga nih perekonomiannya Iya, gitu loh, sebagai Mbak. ini Ya. ya, kalau kita bicara UMKM kan memang penggerak ekonomi daerah. Betul, ya kan? betul Jadi sekali. memang harus ditingkatkan lagi. Betul. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama beberapa, katanya soal modal nih. Oh iya, betul. Ya. Nah, kalau pre-love ini kan nggak pakai modal tuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan tidak menghalangi apa yang tidak bisa kita lakukan, Mbak. Ya, jadi Gitu. intinya aja mulai aja dulu. Mulai aja Nggak usah dulu. takut itu jualan yang Iya. kita punya dari rumah kita jual. Nanti siapa tahu Betul. kita punya ide, ada modalnya, baru kita Betul. jualan yang benar. Betul, Mbak. Gitu ya. Dan Oke. kalau misalkan ketemu-ketemu kayak gini nih, kita bisa sharing-sharing, Mbak. Gitu kan, misalkan kayak oh kita punya produk makanan nih, gimana sih cara bikin stempel halalnya gitu kan, Iya. atau SNI-nya atau segala macam. Jadi dengan adanya event ini kita bisa menambah link juga, pengetahuan juga. Iya, tapi kalau misalnya harapan untuk Kota Bekasinya untuk Iya. kedepannya, kan temanya kali ini kan adalah keren, Iya. nyaman, Nyaman. dan sejahtera. Kalau dari Mbak Sejahtera Anya warganya. sendiri, apa harapannya untuk Kota Bekasi? Kebetulan Kota Bekasi ini pastinya saya mengharapkan Kota Bekasi ini menjadi kota yang semakin maju. Tapi Pak Wali juga sudah menggaungkan nih kalau Kota Bekasi ini akan menjadi sport city. Sport city, di mana kayaknya sekarang olahraga itu bukan suatu hal yang cuma dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi sudah menjadi gaya hidup dari masyarakat Kota Bekasi. Iya, apalagi juga Iya. ada skate ini ya. Ya, kemarin baru diresmikan Ada skate skateboard, park. ada Ya, skatepark, ya, semuanya mau skateparknya. basket, mau olahraga, bola Betul juga sekali. ada. Jadi di Bekasi semuanya ada. Iya Betul kan, sekali. olahraga. Jadi mau akan nantinya ke depan adalah Sport City. Sport City Jadi ya. bukan orang Bekasi boleh ikutan di situ. Boleh banget. Boleh ya? Boleh Boleh main-main banget. di situ ya? Boleh banget. Oke, baiklah Mbak Anya, terima kasih Siap. ya. Sukses terus Sama-sama. jualannya. Nanti saya mau Sama-sama, yang senang. lucu-lucu ini. Senang Pokoknya hati. sukses. Semoga Siap. Bekasi semakin keren, nyaman, dan sejahtera ke Iya, depannya. siap. Baiklah. Terima kasih Mbak Anya. Senang hati, Mbak. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara VVIP DPRD Kota Bekasi, di mana kita sudah membahas segala sesuatu terkait hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-29 tahun. Mulai dari persiapannya, pengisi acaranya, hingga pelaku UMKM yang sangat penting mempengaruhi masa depan Kota Bekasi. Dan sudah banyak sekali capaian dari Kota Bekasi di usianya yang ke-29 tahun. Dan kita sama-sama berharap Bekasi kedepannya akan semakin keren, semakin nyaman dan juga sejahtera untuk masyarakatnya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Permatasari Harha pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardi Effendi, Ketua DPRD Kota Bekasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.